Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bu Titi. Oke, selamat malam. Mohon maaf ini malam-malam saya mengganggu waktu istirahatnya Bu Titi karena di sini saya akan menyampaikan keluh kesah. Mungkin nanti saya mau mungkin mencari apa ya, sharing-sharing lah dengan Bu Titi terkait permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran saya ketika di kelas. Mohon bantuannya nggih. Oke, nggak apa-apa Pak, belajar bersama-sama. Mungkin nanti saya juga dapat ilmu yang baru dari rekan-rekan yang sedang belajar atau yang PPG. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Yang pertama ini terkait karena 2 tahun pandemi nggih, Bu. Yang namanya pembelajaran, siswa itu ibaratnya sudah learning loss lah, seperti itu. Pembelajaran pada saat pandemi, pembelajaran melalui daring mungkin menghasilkan hasil yang belum optimal. Sehingga yang saya temui di pembelajaran terutama di kelas 10 ataupun di kelas 11 itu banyak peserta didik yang memiliki minat belajar matematika itu masih rendah, sehingga pemahaman konsep matematikanya pun juga rendah, seperti itu. Nah, di sini saya mencoba menggali akar penyebab masalahnya. Yang pertama itu karena guru belum merancang pembelajaran yang variatif dan menyenangkan bagi siswa. Terus kemudian akar penyebab yang kedua, guru jarang menyampaikan pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian yang ketiga, guru hanya fokus menyampaikan materi yang akan dipelajari saja. Kemudian yang keempat, ini mungkin dari efek pandemi juga, banyak peserta didik yang belum menguasai materi prasyarat tertentu, seperti itu. Kira-kira dari permasalahan tersebut dan akar penyebab masalahnya, mungkin ada beberapa solusi alternatif sehingga pada nantinya pembelajaran saya di kelas itu menjadi meningkatkan minat belajar siswa serta pemahaman konsep matematika siswa juga semakin meningkat, seperti itu, Bu. Oke, eh, terkait dengan permasalahan minat belajar matematika yang rendah, mungkin eh, solusi yang bisa diambil dari masalah tersebut sebelum pembelajaran, guru melakukan asesmen awal pembelajaran, sehingga guru dapat memetakan kesiapan siswa dalam mempelajari materi ini terkait materi syarat ya. Oh, okay. Jadi eh, nanti ketika guru mengetahui kemampuan awal peserta didik, nanti guru akan menentukan strategi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, sebelum masuk ke materi, guru dapat memaparkan pentingnya materi yang akan dipelajari dengan menunjukkan penggunaan materi tersebut secara nyata atau di dunia nyata. Seperti ketika kita lihat materinya ya, kalau materinya mungkin program linier, mungkin penggunaannya pada eh, menentukan mungkin keuntungan maksimum di perusahaan dan sebagainya. Kemudian pada bidang ilmu yang sesuai terkait dengan materi yang akan dipelajari. Juga secara apa ya, secara yang akan dihadapi siswa, kita bisa menunjukkan bahwa matematika itu cukup penting. Artinya matematika itu akan melatih siswa untuk bernalar. Karena penalaran matematika itu akan mereka gunakan ketika mereka dalam waktu dekat ya, ketika kelas 10 berarti 3 tahun kemudian akan mengikuti seperti tes UTBK
ya, masuk ke kedinasan dan sebagainya. Saya pernah di awal pembelajaran kelas 10, saya pernah awal-awal awal masuk gitu ya, ngobrol dengan siswa, terus kemudian saya membuat semacam kayak eh, wawancara kecil lah dengan sesuil kertas untuk mereka. Saya tanyakan tentang pelajaran apa yang mereka sukai, ya, kemudian apa cita-cita mereka, kemudian kendala yang mereka jumpai saat mereka belajar matematika di SMP. Dalam satu kelas, saya menjumpai bahwa siswa yang menyukai pelajaran matematika itu lebih dari 3. Jadi hanya satu ada di kelas 10 itu ada 2, kemudian satunya kayaknya cuma 3 anak. Dan itu pun karena saya meminta menyebutkan pelajaran yang disukai tidak cuma satu, matematika itu rata-rata tidak di urutan pertama, tapi disukai yang kedua, yang ketiga. Lainnya tidak menyebutkan sebagai pelajaran yang disukai. Saya tanyakan kepada mereka, kenapa sih? Apakah matematika itu sulit atau kenapa kok nggak suka? Kata mereka, untuk yang siswa kelas 10, mereka rata-rata mengalami benar-benar mengalami kesulitan dalam posisi daring. Ya, dalam posisi daring mereka menjadi sangat tidak suka dengan pelajaran matematika karena menganggap nggak bisa ya. Kemudian ketika ada tugas-tugas, saya tanyakan, apa nggak ada materi pembelajaran? Mereka menyampaikan ada video, ada itu yang dikirimkan oleh guru mereka ketika SMP. Tetapi sebagian besar mereka merasa tidak mudeng dengan materi tersebut. Nah, kemudian saya berpikir, berarti saya harus memilih pendekatan. Kemudian saya menyampaikan kepada mereka. Diawali dengan saya membacakan beberapa sampel cita-cita mereka. Nah, ketika saya membaca cita-cita mereka, saya menunjukkan, oh ini ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi perawat, ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin jadi pengusaha, terus ada yang ingin jadi polisi atau uh, angkatan bersenjata ya intinya. Nah, ketika seperti itu, kemudian saya menyampaikan bahwa untuk meraih cita-cita, ya, meskipun tidak suka matematika, tidak apa-apalah tidak suka matematika. Tapi untuk kamu mendapatkan meraih cita-cita yang kamu inginkan, kamu butuh matematika. Saya melalui pendekatan seperti itu, bahwa matematika itu mereka butuhkan, ya, entah suka entah tidak. Tetapi ketika mereka berpikir sebagai siswa yang sudah mungkin mulai dewasa ya, mereka akan sudah tidak memikirkan suka atau tidak suka, tetapi pada kebutuhan. Nah, ketika saya sampaikan, ketika kamu ingin masuk ke perguruan tinggi, ingin menjadi guru, ingin menjadi perawat, ingin menjadi bidan, bahkan ada yang menuliskan ingin menjadi dokter, bahwa kamu akan melalui serangkaian tes, ya. Misalnya kamu akan masuk ke perguruan tinggi, berarti kamu akan tes UTBK. Nah, di tes UTBK itu nanti ada penalaran matematika. Nah, dengan seperti itu berarti kamu harus belajar matematika kan, mau tidak mau gitu. Pendekatannya saya ngobrol dengan santai aja dengan mereka. Oh iya ya Bu, mereka oh iya ternyata ya butuh matematika karena untuk masuk ke situ saya harus menguasai matematika begitu. Ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Ketika kamu nanti sudah lulus, ketika nanti kamu akan ingin berkarir di suatu lembaga, suatu instansi atau perusahaan, kamu juga akan melalui serangkaian tes. Nah, matematika ini ilmu yang cukup penting. Matematika itu katanya Queen of Science. Jadi apapun nanti kamu di perusahaan, ya entah menjadi, kalau masuk ke instansi pemerintahan jelas lagi kamu akan melalui serangkaian tes ya, setidaknya kemampuan dasar, psikotes. Nah, di dalamnya mesti ada penalaran matematika. Nah, dengan seperti itu ya sedikit mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan matematika. Saya sampaikan lagi, nggak suka nggak apa-apa, yang penting kamu berupaya untuk mewujudkan cita-cita kamu. Saya pikir ketika mereka membutuhkan, lama-lama mereka kan akan itu ya, akan menyenangi. Ketika berjalannya waktu, memang lama-lama
ketika belajar matematika yang semua apatis itu lama-lama juga semakin banyak yang bertanya, gitu. Kemudian semakin semakin aktif, gitu. Itu mungkin sedikit gambaran untuk eh, menunjukkan betapa pentingnya matematika. Kemudian yang ketiga tadi ya, solusi alternatifnya, guru bisa membuat RPP yang lebih bervariatif dan menyenangkan dengan menggunakan pendekatan problem based learning, sehingga siswa akan berlatih menyelesaikan masalah dengan skenario yang tertentu. Nah, eh, kita tidak jangan terlalu membuat permasalahan yang besar lah. Kita buat permasalahan sederhana dulu. Pada awalnya kita akan menggunakan problem based learning dengan ini aja, dengan suatu pembimbingan dalam langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi misalnya menggunakan lembar aktivitas sehingga tanpa terasa mereka menyelesaikan masalah dan bisa dengan melalui skenario langkah-langkah dari penjabaran penyelesaian masalahnya yang lebih yang lebih detail, sehingga mereka itu nggak terasa mengikuti instruksi yang kita lakukan pada aktivitas dan mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau misalnya siswa, kita ambil nanti masalah yang sederhana terlebih dahulu karena kan bertingkat ya, jadi dari masalah yang mungkin tidak begitu rumit ya, yang sederhana, kemudian nanti bertingkat kalau sudah ke yang lebih rumit, sehingga siswa akan merasa senang sampai siswa ketika problem solving masalah langsung diberikan. Nah, tanpa kita memberikan pembimbingan, sehingga nanti siswa biasanya malah akan ketika sudah tidak bisa, rasa tidak suka. Jadi biar berjalan enjoy saja, tapi tanpa terasa mereka mempelajari materi. Kemudian guru juga dapat menggunakan model pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan. Banyak sekarang model-modelnya. Kemudian juga mungkin guru bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan melihat seperti gaya belajar peserta didik, kemudian melihat kemampuan mereka, minat mereka, kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga mereka senang. Misalnya seperti ini. Kalau kita memberikan materi, mungkin kita bisa ada materi yang berupa PDF, paper, mereka bawa pulang. Kita menjelaskan, kita membahas di kelas ya, dalam itu kan nanti biasanya kita iringi dengan materi yang lebih lengkap dalam bentuk mungkin PDF. Kemudian bisa juga dalam bentuk video yang mungkin setelah waktu kita buat sendiri atau mungkin mengambil dari YouTube yang sudah ada, sehingga anak yang mereka nggak suka baca, yang mereka bisa melihat dari video YouTube itu. Anak yang nggak suka lihat video mungkin membaca ya membaca itu. Jadi ibaratnya mereka kita upayakan senang lah, ketika nyaman dan senang, tentu saja nanti harapannya ya mereka akan memiliki minat belajar yang tinggi terhadap matematika, begitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bu. Ini juga terkait efek pandemi juga, mungkin karena banyak siswa yang kemarin pembelajarannya kan full di rumah nggih. Jarang berinteraksi, jarang bertemu dengan teman-teman, jarang bertemu dengan gurunya. Terus kemudian tiba-tiba sekarang pembelajarannya sudah harus luring, harus tatap muka dengan bapak ibu gurunya. Terus kemudian juga bertemu dengan teman-temannya, terutama ini yang kelas 10, malah teman-teman yang baru dari berbagai daerah. Di sini saya menemukan sebuah permasalahan lagi, yaitu terkait karena jarang bertemu mungkin, sehingga jadinya rasa percaya diri siswa dalam entah itu mengemukakan pendapat, bertanya ketika kesulitan, dan lain-lain,
juga karena tadi di awal minat belajarnya terhadap matematika rendah, juga kemampuan menyelesaikan operasi hitungnya juga rendah seperti itu, Bu. Mungkin peserta didik terkait yang tadi rasa percaya dirinya rendah, akar penyebabnya karena pernah mengalami suatu kejadian ketika dia mengemukakan pendapat salah, bertanya dan pertanyaannya salah, kemudian dibully oleh teman-temannya sehingga rasa percaya dirinya anak tersebut itu menjadi berkurang, jadi takut ketika mau mengungkapkan sesuatu. Mungkin alternatif solusinya itu menghadapi permasalahan seperti itu bagaimana gitu? Mungkin jadi ini berantai ya, minat matematika belajar rendah, kemudian otomatis nanti kemampuannya juga biasanya menjadi rendah ya. Okay. Itu terkait dengan tadi mungkin ada ketika mengalami kejadian tidak percaya diri, kemudian tidak bisa, tapi tidak bisa mencari apa ya, solusi ketika tidak bisa, karena kemarin daring ya, mungkin hanya tidak bisa terus pasrah. Ketika tidak daring, ketika tidak bisa ada diskusi dengan teman ya, ada diskusi dengan teman sehingga bisa. Terkait meningkatkan kepercayaan diri, ya, berarti kita bisa yang pertama ya, menurut saya membuat siswa merasa nyaman. Ketika anak merasa nyaman ya, anak lah tidak harus siswa ya, anak secara umum, ketika anak merasa nyaman, dia akan ketika bertanya juga saya dia mau bertanya, ketika anak merasa nyaman kan dia bebas mengekspresikan, bertanya, mengungkapkan pendapat, kemudian mengeluarkan ide, dia akan merasa enjoy begitu. Nah, membuat siswa merasa nyaman ini biasanya terkait dengan settingan pembelajaran kita, bagaimana mereka bisa enjoy dalam belajar. Nah, ini terkait kembali lagi dengan SPP yang kita buat tadi. Salah satunya tadi yang saya sampaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu akan lebih membuat siswa merasa enjoy dalam belajar, karena siswa yang itu kalau yang bisa sampaikan tuh berarti dalam proses ya, dalam semangat ini. Misalnya dalam produk saja, misalnya endingnya siswa disuruh ada tugas ya, endingnya dalam suatu pembelajaran kita ada tugas, siswa itu harus ada cek ya, mungkin di akhir pembelajaran kita mungkin. Nah, di situ kita bisa memberikan alternatif tugasnya, jadi tidak hanya satu jenis tugas ya, tapi mungkin ada 2 atau 3 alternatif tugas yang sama-sama nanti siswa bisa mencapai nilai yang optimal dari tugas yang berbeda itu. Nah, tentu saja di dalam settingan pembelajaran kita sudah membuat rubrik dan sebagainya sehingga jelas nanti yang diukur. Itu salah satu untuk membuat siswa nyaman. Kemudian dalam proses pembelajaran, kita memberikan kepercayaan diri kepada siswa. Jadi ketika misalnya bikin presentasi ya, memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, biasanya sedikit trik ya, kalau saya ini mungkin tidak sama, saya melihat ada siswa yang tidak percaya diri. Biasanya ketika kita sedang berlatih kan kita memberikan pembimbingan muter ya, bahasanya muter, memberikan pembimbingan individu itu. Nah, saya akan beberapa yang dia kerjakan ya, kemudian kalau dia ada masalah ya saya bantu. Ini tidak saya lakukan ke siswa, dengan beberapa siswa yang nah untuk siswa yang tidak percaya diri biasanya nanti akan saya tunjuk untuk menyelesaikan ya, coba menyelesaikan
Nah, ketika itu dia bisa mempresentasikan jawabannya entah tertulis entah lisan ya, dan ketika itu berhasil biasanya sedikit-sedikit menimbulkan rasa yakin pada siswa tersebut. Nah, itu mungkin bisa bisa membantu ataupun mungkin dengan yang lain. Kemudian ya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat pendapat, saran, masukan, ya, sehingga mereka dapat dengan mudah ketika ada yang sulit ya, ada yang sulit, mereka bisa menyampaikan kesulitan tersebut sehingga dapat menyelesaikannya. Kemudian ya, ketika ada siswa-siswa yang bermasalah, biasanya dalam satu kelas juga ada siswa yang lebih menguasai sehingga kita bisa mengoptimalkan dalam kelompok itu ada teman yang sudah menguasai, ada yang belum. Jadi ada tutor sebaya sehingga yang bisa juga mereka akan semakin percaya diri dan semakin mantap untuk yang menguasai materi ya semakin semangat. Kemudian yang belum bisa ya nanti akan harapannya mudah bertanya karena kadang-kadang masih tetap ada yang malu bertanya kepada bapak ibu guru, tetapi ketika dia tanya sama temennya yang mungkin ya sama-sama putih gitu ya sama-sama itu mungkin lebih pertanyaan. Kemudian kita juga memantau ya nanti ada apa ya permasalahan yang tidak bisa atau tidak sempurna dan atau miskonsep yang tidak sesuai kita harus kita adalah sama mungkin itu angkatan. Terima kasih untuk tadi itu terkait permasalahan yang kedua. Terus kemudian permasalahan ketiga yang saya temui ini juga mungkin ya ada kaitannya juga dengan terkait efek dari pembelajaran pandemi seperti itu Bu. Mungkin karena kemarin pembelajarannya secara daring, banyak soal-soal yang mungkin diberikan dari guru itu soal-soalnya ya yang sederhana saja, tipe-tipe soalnya itu masih lots bukan hot seperti itu, sehingga di sini yang saya temui kemampuan bernalar kritis siswa itu masih rendah, kemampuan berpikir kritisnya itu masih sangat rendah. Kemudian juga kadang ketika di pembelajaran saya terapkan diskusi kelompok itu masih banyak yang saya temui itu antar siswa itu dalam berkolaborasi itu masih kurang seperti itu. Kira-kira alternatif solusinya itu seperti apa gitu? Berarti kalau memang ketika pandemi biasanya guru hanya memberikan soal-soal yang materi esensial pun dengan materi yang besar, dengan soal besar. Ya, mungkin ketika daring kan memang banyak kendala sehingga untuk bisa mengakses pembelajaran saja tidak semua siswa bisa lancar gitu ya karena berkaitan dengan mungkin internet dan sebagainya. Sehingga yang sederhana aja untuk mengakses saja ada yang bisa, jadi mungkin belum sampai. Nah, kalau di dalam kelas itu pembelajaran belum berbasis HOTS, ini berarti ya ini kalau ini terkait berarti ada evaluasi dari guru juga kita. Nah, sebagai guru, ya yang pertama memang harus mulai setelah 2 tahun pandemi, kita sekarang bersama mahasiswa, berarti kita sekarang sudah berusaha untuk ya bersungguh-sungguh mulai dari awal kita mencoba untuk melakukan pembelajaran yang harapannya lebih berkualitas. Nah, ya kita harus yang pertama kita harus evaluasi diri dan kita harus belajar. Itu memang harusnya pembelajaran karena kita menjadi apa ya fasilitator kelas, kita menjadi agen salah satu agen pembelajaran. Jadi kita harus belajar. Ketika pembelajaran kita mungkin belum dalam pembelajaran yang
kita harus belajar tidak mau membuat atau menyeting pembelajaran kita dengan RPP yang berbasis penyelesaian masalah yang berbasis HOT. Nah, sebenarnya kalau menurut saya soal HOT itu tidak mesti soal yang rumit ya. Jadi soal HOT yang kita pembelajaran HOT dengan berbasis mungkin masalah-masalah yang kita berikan kepada siswa ya yang sederhana, tetapi di situ memuatnya informasi-informasi kasus-kasus nyata secara faktual ya. Nah, di situ nanti tidak harus penyelesaiannya dengan penyelesaian yang rumit ya, penyelesaian yang sederhana dulu sesuai yang nanti kita berikan. Kemudian karena kembali kepada guru yang guru adalah pembelajar, ini terkait dengan kebijakan sekolah karena dimanapun guru itu dalam belajar harapannya difasilitasi oleh sekolah ya. Jadi di sini sebenarnya ada suatu efektifan dari proses supervisi ketika dalam pembelajaran guru itu dari hasil supervisi kan belum menerapkan pembelajaran HOT, ini ya berarti nanti harus ada proses setelah evaluasi setelah supervisi dilanjut. Supervisi kan berarti prosesnya evaluasi dan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya berarti nanti ada suatu workshop ya dengan peningkatan kompetensi guru berkaitan dengan pembelajaran HOT. Itu evaluasi dari kita. Kemudian kalau dalam kelompok kadang tidak begitu optimal ya Pak ya, masih gimana tadi Pak yang kelompok? Ya kadang hanya dalam satu kelompok itu biasanya hanya satu yang dominan, yang lain itu hanya ya Indonesia itu hanya tinggal menyalin dari apa yang sudah dikerjakan oleh yang dominan tadi, seperti itu Bu. Padahal kan ya, seperti itu. Iya, memang berarti partisipasi ya Pak ya, Partisipasi dari partisipasi rendah ya. Jadi ini biasanya juga dalam satu kelompok itu ada kebetulan ada satu siswa yang berteknik bahasa anak-anak paling pintar gitu ya. Itu memang juga selain biasanya dominan ya menguasai ya. Jadi yang lainnya kadang-kadang bisa malu saja gitu ya. Dan mungkin sebelum tidak berpendapat yang itu ngikut aja. Berarti ini memang tantangan bagi kita Pak. Kita bisa meningkatkan partisipasi seluruh siswa, keaktifan mereka harus dioptimalkan. Nah ini berarti mungkin kita bisa memikirkan berbagai cara itu bisa aktif ya. Di antaranya mungkin kita ada suatu perubahan, kita membuat suatu suatu aktivitas yang di situ agak detail dalam pembagian tugas mungkin ya, misalnya di situ ada permasalahan, kemudian mereka diminta untuk mendiskusikan bersama dulu, kemudian memunculkan ide penyelesaian, kemudian menyelesaikan masalah. Dan kita sebagai guru mungkin juga harus ngobrol dengan bahasa kita berkeliling lah ketika siswa sedang bekerja dalam kelompok, kita juga mendorong mereka untuk semuanya berpartisipasi. Nah ini jadi jangan sampai hanya satu siswa yang bekerja, tapi kita arahkan untuk mereka untuk bekerja semua. Nah ini juga biasanya dengan semangat dan motivasi mereka. Kalau mereka memang motivasinya rendah, berarti cenderungnya juga begitu minat gitu ya. Kalau pelajaran ada teman yang semangat banget ya, dia paling cuma ngikut aja gitu. Dia sudah garapnya seperti ini gitu. Tapi ketika kita sudah bisa mengoptimalkan minat, ya semangat untuk belajar, otomatis mereka kan ingin berpendapat semangat. Dari awal tadi yang permasalahan yang tidak sampaikan itu terkait sebenarnya. Jadi ketika mereka sudah semangat, ya,
ketika mereka sudah semangat, mereka mungkin nggak akan manut Pak ketika kok pendapatnya seperti ini. Nanti di situ akan bisa diskusi yang solusi yang paling tepat atau mana yang akan mereka pilih untuk menjadi hasil mereka. Nah, di situ ketika diskusi, nah jadi mereka semuanya aktif. Jadi, ini juga biasanya berentetan kan ya Pak. Jadi minat ketika mereka sudah minat, sudah mulai semangat, tentunya biasanya tetap tidak akan aktif. Jadi mereka tetap akan berkontribusi terhadap ya partisipasi terhadap kegiatan yang mereka lakukan menjadi optimal mungkin. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Terus ini tinggal satu lagi permasalahan yang terakhir, yaitu terkait tentang pemanfaatan TIK Bu. Ini yang saya amati itu masih sangat minim, terutama ketika diterapkan di pembelajaran di kelas seperti itu. Mungkin bisa jadi karena pengetahuan gurunya tentang TIK masih rendah, atau mungkin karena gurunya itu sudah nyaman dengan penggunaan buku sebagai sumber belajar utama. Padahal kan mungkin saja ketika kita menerapkan pembelajaran berbasis TIK di kelas, itu mungkin saja bisa menumbuhkan kekreativitasan siswa seperti itu. Misalkan ketika mungkin ada suatu penugasan berbasis proyek, nah mungkin kan bisa saja kalau misalkan proyeknya itu terkait coba anak-anak membuat video, entah itu nanti bisa diupload di YouTube atau di Instagram dan lain-lain, kan itu menjadi memunculkan kreativitas siswa dalam dalam mengerjakan tugasnya seperti itu. Bagaimana kira-kira ini solusinya gitu? Berarti mungkin solusinya karena dengan ini bisa saja tadi akar permasalahan sendiri yang saya sampaikan tadi, memang guru itu adalah pembelajar. Harusnya ketika kemarin lah contohnya kemarin ya, ketika itu banyak guru yang utamanya tidak bisa meeting, jadi bisa kemudian mengunggah YouTube pesan yang sebelumnya tidak bisa jadi bisa. Artinya ketika kita mau belajar itu sebenarnya bisa ya, bisa. Di sini mungkin Pak, kita juga mengoptimalkan peran dalam standar pengelolaan sekolah ya. Ketika semua berjalan nanti insya Allah akan optimal. Yang pertama mestinya ada suatu dalam pembelajaran, semua pembelajaran itu harusnya diskusi minimal 2 kali dalam 1 tahun. Nah, ketika hasil supervisi itu banyak guru yang menggunakan IT optimal ya, itu mestinya ada tindak lanjut dari sekolah. Jadi tindak lanjut itu nanti akan dilakukan ya, jadi kepada materi ya, IKT atau workshop ya, untuk pembelajaran berbasis IT, mungkinnya sekolah menggunakan. Kalau berkaitan dengan standar tendik ya, dengan tendik itu kan biasanya ada paling nggak setahun itu ada 2 workshop untuk meningkatkan kompetensi guru, itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan IT. Kemudian ya, kalau tadi guru itu mungkin masih nyaman ya dengan yang tidak nyaman. Berarti sebenarnya kita harus memahami atau memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa sebenarnya dengan IT yang ketika kita tidak menggunakan itu sebenarnya capek loh. Ketika kita belajar tidak mengajar tidak menggunakan itu sebenarnya capek, meskipun langkahnya atau sudah biasa seperti itu, tapi sebenarnya itu capek. Sebenarnya kalau kita mau energi, mau repot sedikit ya, membuat suatu video pembelajaran atau mengurangi capaian kita ya. Justru ketika kita semakin tua malah akan semakin terbantu ketika ada juga sebenarnya. Jadi ibaratnya ketika kita menyampaikan materi, kalau kita hanya ngomong saja kan berarti ngomong terus ya di setiap kelas. Kalau sehari ada kelas, jadi kita ngomong terus mungkin hal yang sama bisa juga ya.
Tapi ketika kita mungkin sudah membuat PPT dan PowerPoint, kita sudah mungkin kita sudah pernah membuat penjelasan materi itu dengan YouTube yang kita miliki ya, atau mungkin saja kalau kita belum bisa, kita memang sudah mengidentifikasi dan mengambil video-video yang cocok dengan pembelajaran kita ya, ngambil di internet, itu juga bisa kita gunakan. Karena apa ya, kan pertama bisa kita lakukan melalui media pembelajaran itu, kemudian nanti baru kita akan membahas pada poin-poin yang penting yang harus mereka kuasai. Nah, ketika seperti itu kan kita sudah dibantu ya, kita tidak capek ya dalam sehingga harapannya ketika kita tidak habis tenaganya, kita bisa akan melakukan pembimbingan kepada siswa secara tim, terutama dalam hal matematika kita melakukan pembimbingan ketika mereka ya, berarti kita bisa melatih mereka kesulitan itu ya, itu bisa kita lihat sama dan kita pecahkan. Nah, itu mungkin ya Pak yang kemudian juga berikutnya Pak, sebenarnya dengan kurikulum baru ini kita sebenarnya dituntut untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran diferensiasi itu kita mengadopsi apa ya, minat gaya belajar serta didik, bahwa mereka seharusnya nyaman dengan kita. Kan ada siswa yang bisa membaca ya, bisa melihat video, bisa melihat PPT gitu ya. Kemudian ada siswa yang tidak suka itu, yang membaca teks itu ya, berarti membaca. Nah, ketika seperti itu ya, belajar seperti itu dari pemerintah seperti itu, berarti kita kan sebenarnya harus menguasai IT. Karena apa? Kalau kita melakukan pembelajaran manual tidak menggunakan IT, tentu saja kita nggak bisa melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Kita hanya monoton satu saja. Nah, ketika anak itu nanti menghasilkan produk, itu juga kita bebaskan misalnya hasil karya mereka ya, mungkin ada yang berupa paper, ada yang mungkin berupa video, dengan kita sudah setting sebelumnya, masuk baru rubriknya ya sudah jelas nanti nilai atau sekolahnya sudah jelas topik yang kita keluarkan misalnya. Jadi mungkin ada yang hasilnya berupa video, bisa kita dalam satu tugas ada beberapa yang bisa mereka pilih, ada satu beberapa yang bisa mereka pilih dengan alternatifnya. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita menguasai IT. Kalau ya bagaimana kita bisa menilai pembelajaran mereka kalau kita saja tidak menguasai. Jadi intinya memang tuntutan apa ya, tuntutan kita menggunakan. Kemudian dalam penilaian itu kita harus memahami bahwa semua penilaian sekarang berbasis IT, seperti INTK, seperti UTBK, kemudian masuk menjadi karyawan perusahaan atau tes menjadi ASN ya, semuanya kan tes yang berbasis IT. Nah, ketika itu kita juga mau tidak mau harus kadang-kadang dalam kita juga bisa melakukan asesmen yang berbasis IT ya. Jadi tidak hanya paper saja, karena bagaimanapun ketika siswa mengerjakan asesmen menggunakan IT ya secara online lah, itu secara online itu tidak sama dengan, jadi ya kita harus juga misalnya ya, misalnya kita 12 di situ mereka dalam waktu dekat ini akan menghadapi UTBK itu jelas dengan bukti ya, dengan komputer, dengan laptop, dan dengan waktu yang cukup singkat. Nah, ketika mereka nggarap dengan waktu yang cukup singkat, itu strategi yang mungkin tidak sama ketika mereka menggunakan paper itu. Jadi, memang kita harus melatih mereka tidak hanya dalam pembelajaran saja, tapi dalam penilaian, dalam asesmen ya. Dalam asesmen juga harus bisa memberikan, mungkin kadang ya, mungkin atau dengan pelajaran mana yang belum mereka kuasai, kemudian lanjut untuk agar mereka itu bisa terkesan yang berkuasai ya. Itu kita bisa isai ya,
Tapi ketika mungkin penilaian ya, penilaian sumatif misalnya, kita ya kadang-kadang ya sekali dua kali bisa menggunakan, misalnya dari ada 5 asesmen ya sumatif, mungkin satu dua kali kita bisa menggunakan Google Form misalnya. Jadi kita juga berlatih, jangan sampai mereka pintar tapi kebetulan mereka nanti UTBK mereka belum pernah mengerjakan asesmen menggunakan SAP online, tidak lancar ya, tidak mahir, kita khawatirkan mereka bisa ketika itu kalah dengan bersaingnya. Jadi ya baik itu dalam pembelajaran atau dalam asesmen, dalam penilaian, itu mereka harusnya kita beri pengalaman memanfaatkan sistem IT yang karena memang sekarang eranya mungkin begitu Pak. Nah, Gitu. Terima kasih atas solusi dari 4 permasalahan yang sudah saya angkat. Intinya di sini yang saya tangkap, saya harus masih banyak belajar tentang pertama terkait apa merancang pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Terus kemudian tadi juga terkait pembelajaran berdiferensiasi. Terus kemudian juga terkait pemanfaatan TIK dalam pembelajaran seperti itu Ibu. Dan tadi yang mungkin bukan maksudnya bukan jenengan yang belajar Pak, saya juga belajar gitu. Iya, saya juga belajar bersama-sama karena setiap siswa kan berbeda, setiap ada siswa baru itu karakternya berbeda, jadi harus belajar terus. Seperti itu. Terima kasih ini Bu atas waktunya sudah mau mendengarkan curhatan-curhatan saya. Terus kemudian setidaknya Bu Titi sudah sharing pengalaman terkait penyelesaian masalah dari Bu Titi. Mungkin nantinya ketika saya menemui permasalahan tersebut, mungkin saya bisa menggunakan solusi dari Bu Titi seperti itu. Belajar bersama Pak. Nggih Bu, nggih. Nggih Bu, niki mbun dalu, saya rasa cukup itu dulu, nggih. Terima kasih banyak ilmunya ini Bu. Oke. Jadi banyak belajar ini, guru pembelajar sepanjang hayat. Saya belajar dari yang muda malah Pak, kan saya sudah banyak jadulnya gitu. Berarti sama-sama saling belajar lah Bu. Iya, sama-sama belajar. Kita juga kadang belajar dari siswa kok Pak. Dari siswa kadang ada sesuatu dari siswa yang kita oh iya ya ternyata seperti itu. Jadi kita malah muncul ide gitu. Yang muncul dari siswa sedang iya. Gitu. Mbun, saya rasa cukup itu dulu nggih Bu. Pokoknya terima kasih banyak ini atas sharing pengalamannya dari Bu. Sami-sami Pak. Saya cukupkan nggih Bu. Kita tutup nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.